sungguh sangat lincah sekali yang dilakukan sudah. Bentar lagi beberapa menit lagi wasit Asam lakukan sudah kick off yang dilakukan oleh nomor punggung 10 Bayu. Lakukan sudah umpan dari nomor tengah yang dituju di sana, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Tio sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Aisyah Jaya Pejaten Mas Keramat yang kemarin di Liga MP1 menjuarai juara 3. Kembali kita ke lapangan yang di sana ada Bayu Icik masih pendek lakukan juga masih ada Bayu masih Bayu Pan tadi apa terjadi saudara-saudara. Hingga bola pun dibuang sehingga tendangan penjuru saja yang pertama yang dilakukan sudah oleh Bayu. Kembali masih Bayu, ada Iit masih kembali sana salah pengertian kembali ada nomor punggung 5 dari Pejaten Mas. Lakukan sudah nomor punggung 5 sendirian masih kembali tidak bayar sedikit pun kembali passing lagi dipotong saja oleh pemain lini belakang dari bek kanan pemain dari kembali lakukan sudah nomor punggung 8 sehingga bola pun keluar sehingga Adam pun belum bisa mampu menahan bola sehingga lempar ke dalam yang dilakukan oleh punggung Reja. Kembali Ii masih salah pengertian ada nomor punggung 2 masih dua dilayani kembali nomor punggung 6 kerjasama dengan baik di sana kembali cocor lagi ada Ii masih bersama kembali dipotong kembali ada pemain Pejaten masih berdua individu dia kembali ada Bayu masih Bayu berdua di sana dibiarkan saja ada nomor punggung 5 Arif masih kerjasama dengan nomor punggung 2 ada Riko masih Riko diblok saja oleh pemain dari Kerapcak Poker Jaya. Ini ada Jainuddin sehingga lempar ke dalam ada kembali Arif ya 1, 2, 3 orang kembali cocor lagi sehingga bola pun penyelamatan kembali dilakukan oleh Kerapcak. Kembali Pandi maksudnya ada Icip masih Icip lainnya 1, 2 orang apa yang terjadi tidak sedikit pun pelanggaran sehingga lakukan sudah keyboard dilakukan oleh nomor punggung 6 masih 6 Herdi kerjasama dengan nomor punggung 8 Adam umpan di tengah yang dituju terlalu dalam sehingga dia pun atau Rizky pun bisa memeluk dengan tenang sehingga ditimbang-timbang langsung umpan melambung tinggi yang dituju di sana tidak ada kawan sedikit pun yang mengambil sehingga lemparan ke dalam saja yang dilakukan oleh pemain dari Pejaten Mas yang dituju nomor punggung 12 Narawi. Kembali Narawi ada nomor punggung 4 maksudnya di sana langsung melakukan sudah ada pemain dari nomor punggung 7 di umpan lambung tinggi di sana ada Reja kembali salah pengertian sehingga Rizky pun dengan tenang lakukan juga umpan lambung tinggi di sana ada pemain di belakang ada yang dibeton maksudnya kembali Pandi apa yang terjadi saudara-saudara rupanya Pandi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Aisyah Jaya Pejaten Mas Keramat Watu yang dilakukan sudah tendangan bebas oleh pemain ini belakang nomor punggung 3 Edi Beton masih kembali nomor punggung 8 Bayu masih berduel sehingga Bayu menyelamatkan 1, 2, 3 orang masing lagi ada ini masih dicocor saja langsung diputus saja ada 1 berduel 3, 2 lawan 1 sehingga Bayu pun berduel sana apa yang terjadi sudah ada wasit tenang pemain sudah sekali lagi saya ingatkan juga untuk pemain yang ribut kami mohon untuk kedua tim sebelasan kalau mau berantem jangan di lapangan KMP di ring tinju sudah harus saling memaafkan sudah Kang Holil waktumu masih panjang rupanya pemain dari Aisyah lakukan pelanggaran sehingga diberi kartu kuning dilakukan sudah Holil umpan lambung tinggi Holil yang dituju di sana siapa dipeluk dengan tenang oleh penjaga gawang dari Tio ini dilakukan sudah yang dituju pemain dari Pejaten masih umpan cocor ke tengah yang dituju ada nomor punggung 2 sendirian di sana aduh diblok saja kembali oleh pemain Tio sehingga terselamatkan sudah kembali nomor punggung 12 dari Pejaten umpan lambung tinggi
Edi Beton. Kembali ada Inci berdua dengan Pandi. Masih lakukan sudah apa yang terjadi saudara-saudara. Rupanya Edi Beton melakukan pelanggaran atau mengikut pemain dari Kerajaan. Wasit pergantian pemain. Ibnu dari Pejaten masuk, Fiore nomor punggung 4 keluar, nomor punggung 14 masuk, nomor punggung 4 keluar. Rupanya Bayu ancang-ancang di pagar beton dengan 3 orang, lakukan sudah umpan Pandi syuting diblok saja oleh Tio sehingga lemparan ke dalam saja yang dilakukan oleh pemain dari Kerajaan. Lakukan sudah Reja, dicocor saja atau dibuang sehingga bola lemparan ke dalam. Masih pertahanan yang sungguh sangat luar biasa sekali. Kita lihat saja nomor punggung 15 melakukan lemparan ke dalam, ada Reja yang dituju di sana, ada Icik maksudnya, masih Reja. Bola melambung tinggi, ada nomor punggung 12 Mahrawi. Kembali dibiarkan saja, kembali lemparan ke dalam. Reja yang dituju di sana, dipotong kembali, umpan lambung tinggi di sana. Rupanya tidak ada satupun sehingga nomor punggung 7 rupanya dipeluk saja oleh penjaga gawang Rizky. Ini beberapa peluang selalu blok maksud kami sehingga terselamatkanlah kembali. Lakukan juga kembali ke lapangan nomor punggung 5 Ari. Masih buang saja gawang lagi buat Kerajaan. Masih skor dengan kedudukan 1-1 dilakukan oleh pemain Kerajaan. Umpan tinggi yang dituju, apa yang terjadi saudara. Rupanya pemain belakang dari Pejaten Mas mendorong nomor punggung 18 Padi sehingga terlihat dengan jelas yang memimpin pertandingan pada sore hari ini, sehingga diberi tendangan bebas saja. Siapa ada yang mengambil di sana. Rupanya ada Bayu, masih dipakai beton dengan 2 orang di sana. Kembali lakukan sudah umpan Bayu, umpan lambung tinggi yang dituju di sana, potong kembali oleh nomor punggung 3 penerapan dengan baik. Situ ada Edi Beton sehingga lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Yugi. Kita lihat saja umpan lambung tinggi di sana, ada Pandi. Satu saja apa terjadi? Penjaga gawang pun Tio tidak bisa mampu memblok pertahanan dari nomor punggung 8 I sehingga I berdiri dengan tenang. Akhirnya jebol sudah dengan skor 2-1 ini yang dilakukan oleh Kerajaan yang dicetak oleh Iit di babak kedua ini. Kita lakukan sudah yang dituju di sana, ada Pejaten Mas. Ancang-ancang dia umpan ke tengah lambung tinggi, ada Holil, kembali Bayu, lakukan tajam ke tengah, ada Pandi, pemain striker langsung lakukan sudah, ada Icik, masih Icik sendirian dia, umpan tidak ada kawan, masih mengejar umpan masih ke sana, diblok saja untuk diselamatkan saja. Ada sana ada Edi Beton sehingga pun ditajam saja ke tengah sehingga lemparan ke dalam buat Pejaten. Hampir saja peluang kembali di yang ketiga ini dari Kerajaan FC ini sehingga tidak ada kawan pun di sana. Akhirnya Icik pun bingung. Kita lakukan juga umpan kembali ke lapangan yang dituju nomor punggung 5 passing ke tengah, ini dituju ada, dipotong saja oleh Reja. Potong saja di sana ada Reja. Kembali lakukan juga Alif, masih berduel dengan Khalil. Apa yang terjadi saudara-saudara? Umpan langsung melambung yang dituju. Rupanya lemparan ke dalam saja
Apa yang terjadi saudara? Rupanya nomor punggung 5 Arif tak bergeletak di sana. Beradu body dengan Olil sehingga tidak ada sedikit gol sehingga lemparan ke dalam saja yang dilakukan oleh pemain dari Pejaten Mas yang kedudukan masih 2-1 yang dilakukan oleh Pejaten Mas. Kembali Yudi, umpan lambung tinggi di sana ada Ici pemain sayap kiri, satu saja ke tengah yang dituju di sana ada Edi Beton, masih bercocor kembali. Apa yang terjadi saudara? Rupanya Padi melakukan pelanggaran atau menyikut pemain dari Pejaten Mas ini terlihat dengan jelas sehingga Padi pun diberikan kartu kuning. Sehingga tendangan bebas saja yang dilakukan oleh pemain Pejaten Mas. Yang dilakukan tendangan bebas di sana ada di Beton. Kita lihat saja mampukah dari Pejaten Mas lakukan tertinggal dengan 2-1 yang dilakukan sudah umpan lambung tinggi yang dituju di sana dipotong oleh Bayu. Kembali Bayu melambung tinggi di sana. Ada nomor punggung 13 dari Pejaten Mas lakukan sudah yang dituju ada nomor punggung 12. Kembali Pejaten Mas ada nomor punggung 8 umpan lambung tinggi di sana. Diblok saja kembali oleh Rizky sehingga bersama. Mengejar bola yang dibayang oleh pemain belakang sehingga bola terlalu kencang, akhirnya bola keluar dari pertahanan Pejaten Mas sehingga tendangan gawang saja yang dilakukan sudah dengan passing pendek lakukan sudah. Kembali ada nomor punggung 8 Adam, masih Adam dipotong kembali oleh Bayu sehingga lempar ke dalam lagi yang ditujuan nomor 2 ada I. Kembali lakukan sudah pertahanan dari nomor 18 ada Pani shooting di blok kembali saudara-saudara sehingga pemain dari Pejaten sehingga Pejaten gawang sangat luar biasa kali ini beberapa kali blok pemain dari pertahanan dari Kerajaan. Kembali lakukan sudah umpan yang dituju di sana ada nomor punggung 5 Arif, masih Arif melewati satu orang. Kembali kejar lagi di sana ada nomor punggung 12 ada Narawi, masih kejar nomor punggung 3 Edi Beton lakukan sudah umpan lambung tinggi yang dituju dipotong saja kembali oleh pemain ini dari Pejaten Mas sehingga lemparan ke dalam Edi Beton yang dilakukan sudah yang dituju ada Arif. Ada 1, 2 melewati 1, 3 orang kembali kerjasama dengan baik. Ada di botol pasti rupanya pertahanan dari Pejaten terselamatkan sudah sehingga tendangan gawang yang dilakukan oleh pemain atau penjaga gawang Rizky. Pemain penjaga gawangnya sungguh sangat lincah sekali pada sore hari ini, banyak peluang selalu diblok sehingga pemain dari Pejaten Mas belum bisa menjebak dari Rizky. Dilakukan sudah nomor punggung 12 masih nomor punggung 12 Nahrawi yang dituju di sana ada sebagai kembali nomor punggung 9 ada Impang. Pemain dari Pejaten Mas umpan lambung tinggi 7 ada Adam kembali salah pengertian kembali kuasaan bola dari Pejaten Mas passing kembali ada Adam masih Adam tidak ada yang membayangi umpan pendek saja yang dituju ada sana langsung masih Arif pasang bola. Apa yang terjadi saudara? Rupanya Andre melakukan pelanggaran atau mendorong dari pemain dari Pejaten Mas itu yaitu ada Arif sehingga wasit pun terlihat dengan jelas berikan tendangan bebas lagi yang dilakukan oleh pemain dari Pejaten Mas Keramat Watu Aisyah FC ini dengan sekitar 25 meter ini. Mampukah Pejaten dengan tendangan bebas dari jarak 25 meter ini? Siapa tadi yang mengambil
Rupanya ada nomor punggung 5 dan di pagar beton ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan pemain dari Pejaten Mas pun ada 1, 2, 3. Kita lihat saja dengan tendangan bebas ini lakukan sudah. Mampukah nomor punggung 5 Ari? Ancang-ancang dia lakukan sudah. Apa yang terjadi? Masih dua di betul. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara? Rupanya hakim garis melakukan angkat bendera tinggi-tinggi. Terlihat jelas Edi Beton terperangkap dengan offset, sehingga pertahanan dari Pokerjaya Keraca pun terselamatkan, sehingga tendangan bebas saja buat pemain dari Keraca ini dengan skor masih 2-1 yang dicetak di babak kedua ini, yaitu nomor punggung 8 Ip. Kita kembali ke lapangan. Reja langsung diputus saja. Ada Bayu, masih Bayu nomor punggung 12 Nahrawi, maksudnya pasti kerjasama dengan pendek. Ada Ii kembali Iti. Rupanya belum ada persiapan sehingga bola pun terlalu kencang sehingga lempar ke dalam. Yang dilakukan sana ada Adam, masih Adam. Apa yang terjadi saudara-saudara? Rupanya wasit melakukan melihat pelanggaran dengan jelas, sehingga I pun diberikan kartu kuning, sehingga tendangan bebas saja yang dilakukan oleh nomor punggung 8 ada Adam. Ada umpan lambung tinggi yang dituju di sana. Ada pemain Holil sehingga diputus saja. Passing lagi Edi Beton, pemain di belakang sekarang menjadi sayap kanan sehingga terselamatkan sudah Bayu. Laju ke tengah yang dituju di sana ada Iki. Apa yang terjadi saudara-saudara? Rupanya Bayu buru-buru sehingga kawan pun banyak yang menunggu di sana, sehingga bola pun keluar. Terselamatkan sudah kembali. Buat pertahanan Pejaten Mas lakukan sudah umpan berdua dia di sana ada nomor punggung 10. Apa yang terjadi saudara-saudara? Rupanya Bayu terlihat dengan jelas memegang bola handshot, sehingga Bayu pun diberikan kartu kuning. Akhirnya tendangan bebas saja yang dilakukan oleh Pejaten Emas ini, yaitu Aisyah Jaya FC. Lakukan sudah umpan lambung tinggi yang dituju di sana ada Adam. Tidak sedikit pun yang mengawal umpan jauh sana. Akhir saja sehingga tiup pertahananmu atau Rizky maksud kami, sehingga tendangan gawang yang dilakukan saja oleh pemain Pokerjaya FC Keraca dengan skor masih 2-1. Ancang-ancang dia Rizky dengan 5 langkah ke belakang. Lakukan sudah tajam ke tengah yang dituju di sana. Salah pengertian, rupanya di sana ada Bapak Pani, maksudnya ada Bayu, masih sendirian. Dibayar oleh nomor punggung 6. Umpan crossing tengah diblok saja oleh pemain ini belakang dari back kiri ada nomor punggung 6, sehingga tendangan menjadi saja yang kedua buat Keraca FC ini. Siapa lagi yang mengambil di sana? Rupanya ada Bayu, ada 1, 2, 3. Sedangkan Holil pun maju ke depan. Kita lihat saja mampukah perjalanan dari penjuru ini untuk mendapatkan golnya. Lakukan sudah Keraca, umpan lambung tinggi di sana ada Holil. Rupanya diblok saja oleh pemain belakang sehingga lemparan ke dalam buat Pokerjaya. Yang dituju di sana ada Yudi. Umpan di tengah satu saja dipeluk saja dengan tenang oleh penjaga gawang Tio, sehingga serangan balik kembali lakukan juga ada nomor punggung 5 ada Arif, masih Arif. Rupanya bolanya terlalu dilipat saudara, sehingga bola pun kena dengan pemain dari Keraca. Kembali lakukan sudah umpan lambung tinggi yang dituju di sana.
Rupanya lemparan ke dalam saja buat Pejaten Mas. Yang dilakukan sudah ada Edi Beton, maksudnya ada Arif, umpan lambung tinggi di sana. Ada siapa lagi yang dipotong saja oleh Andri. Pemain pengganti Calling lakukan passing tengah dari Pejaten Mas. Ada nomor punggung 2 Rico di sana, dipotong saja sehingga tendangan penjuru yang pertama buat pemain dari Pejaten Mas. Kita lihat saja dengan tendangan penjuru ini mampukah pemain dari Pejaten Mas ini terjadi dengan 1-0 ini. Lakukan sudah umpan passing pendek yang dituju bola lambung tinggi di sana. Ada Ii, masih kembali dipotong saja. Ada Rico, kembali lemparan ke dalam. Apa yang terjadi saudara? Rupanya lemparan ke dalam mungkin terlalu jauh sehingga kembali ke lapangan yang dituju di sana. Ada nomor punggung 6 Herdi, masih berdua di sana, dipotong saja oleh Ii sehingga Ii pun cedera kaki, mungkin kram. Akhirnya bola dibuang keluar saja oleh Ii. Rupanya Ii cedera kram kaki. Kita lihat saja dan kita doakan saja mampukah Ii membela tim kembali di putaran pertama Liga KMP 2 Kronjen 2025 ini. Kita lakukan sudah yang dituju Edi Beton, tumit saja ke belakang. Di sana ada Arif, dicuaca kembali jadi saudara hampir lagi. Sehingga diselamatkan oleh pemain dari belakang. Lakukan sudah kembali nomor punggung 5 masih Arif. Ada 1-2 orang. Rupanya pemain dari Kerajaan melakukan pelanggaran sehingga wasit pun Ii atau Arif maksudnya digabung dengan 2 orang sehingga terlihat dengan jelas. Akhirnya tendangan bebas sekitar 20 meter ini. Kita lihat saja mampukah pertahanan dari Pejaten Mas membalas dengan tertinggalnya dengan 2-1 ini. Kita lihat saja siapakah dia yang mengambil. Di situ ada Rico, ancang-ancang Rico, pagar botol ada 1, 2, 3, rupanya 5 orang. Di sana juga ada pemain dari Pejaten Mas sekitar 5 orang. Apa yang terjadi saudara? Rupanya main Karawi maksud kami. Dan lakukan sudah umpan nomor punggung 2 shooting saja langsung diblok kembali. Lakukan sudah masih. Apa yang terjadi saudara? Di sana sungguh ketatkan pertahanan kembali. Adam langsung dibuang saja oleh Ii sehingga lemparan ke dalam. Terselamatkan sudah pertahanan yang dilakukan oleh pemain dari Kerajaan yang dituju nomor punggung 6 ada Herdi, masih pasang pendek kembali nomor punggung 14 ada Fiore. Kembali bola melambung tinggi keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam buat Pejaten Mas yang dilakukan oleh Herdi. Umpan tinggi melambung di sana, dipeluk dengan tenang oleh Rizky. Ini saudara, penjaga gawang sungguh sangat lincah sekali. Sudah beberapa kali menepis pertahanan atau tendangan geledek dari Pejaten Mas sehingga bisa ditepis dengan Rizky. Sehingga bola melambung tinggi yang dituju di sana pemain ini belakang. Passing pendek pemain dari Pejaten yang dilakukan sudah tajam ke tengah yang dituju diputus saja oleh Reja, dibiarkan saja sehingga lemparan ke dalam. Ada Herdi, maksudnya ada Adam, masih Adam, umpan crossing di tengah yang dituju di sana, dipeluk dengan tenang oleh Rizky, pemain yang sungguh sangat luar biasa. Dituju ada pemain dari Pejaten, kembali lakukan sudah salah pengertian di sana.
ada nomor punggung 13 Budi, untuk saya ada Arif, masih Arif, umpan lambung tinggi di sana ada Andre, kembali nomor punggung 14 yang sedikit ke belakang, lakukan sudah perjalanan Mas, kembali masih pendek yang dilakukan sudah, masih pendek kembali ada Adam, masih ada umpan shooting di blok saja baik lagi. Dari Mister Gawang Rizky ini kita lihat saja ya, beberapa menit lagi kita lihat pada sore hari ini antara Poker FC Kerajaan versus Aisyah Jaya Yakin Mas dengan skor 2-1. Dan kita lihat nanti di partai yang kedua pertandingan antara Mustika FC Batalion Project versus Putra Gembira Kubang Kemi. Itulah nanti pertandingan di partai yang kedua ini, sama bintangnya, sama banyak pemain-pemain bagusnya. Ada pemain Liga 1 atau pemain ada Liga 2, kita lihat saja pertandingan di partai yang kedua. Yuk kita lihat saja pertandingan pada sore hari ini antara Pekerjaya dilakukan di umpan di sana ada oleh berebut dengan Padi, masih bola melambung tinggi langsung berebut dia di sana ada Ii, masih dicocok kembali betul sendirian, hampir saja di sana ada Padi sehingga terselamatkan sudah kembali Icik, masih Icik yang dengan baik di sana, dipotong kembali nomor punggung 9 ada Ipang, kembali Adam dari Mustika, maksud kami dari Aisyah Jaya, rupanya Olil di sana tergeletak, rupanya ada cedera ringan kaki atau kram sehingga Olil pun terjatuh di sana. Kita lihat saja mampukah Olil bermain kembali untuk mempertahankan timnya. Akhirnya lempar ke dalam yang dilakukan sudah oleh pemain Mustika, kembali melambung tinggi di sana, selamatkan oleh Pandi, masih bermain bola melambung tinggi dari Buton, cocok kembali ada Icik, langsung diselamatkan sudah, rupanya dia pun keluar dari sarangnya sehingga dipasing kembali oleh nomor 13 ada Budi, passing lagi ada Adam, masih ada umpan lambung tinggi di sana, dipotong saja, masih potong kembali, hampir saja sudah sana. Untuk saya diselamatkan oleh Pani sehingga apa yang terjadi saudara, pertandingan partai pertama Pokerjaya Kerajaan. Terima kasih buat Pokerjaya dan Aisyah Pejaten. Mudah-mudahan pertandingan pada sore hari ini suatu bekas hikmah buat Anda semua. Junjung tinggi sport kita.